Oke bosku, balik lagi sama gua di channel Vicung 99. Dan di video sekarang ini gua mau mentutorialkan cara menghitung drop RPM ya bosku. Drop RPM yang ada di bagian rasio. Ya mungkin bosku ada yang udah tahu mungkinnya, atau ada juga yang belum gitu ya. Dan sebelum tutorial cara menghitungnya, jadi gua mau menjelaskan sedikit nih bosku. Jadi apa sih yang dimaksud dengan drop RPM itu? Gua kasih contoh kecilnya aja sih ya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Mungkin bosku pernah lihat atau pernah denger ya di event-event entah road race, entah di balap liar atau di 201 meter ya bosku. Jadi di situ dia banyak motor-motor yang tiap operan giginya dia rapet gitu. Bahkan ya ada juga sih, maksudnya nggak semua gigi dia rapet ya, nggak semua ya, ada aja yang ngambang gitu. Jadi di sini gue hanya membahas aja sih ya, hanya membahas sebagian hitungan yang diperlukan sih ya. Kalau menurut gue sih ya diperlukan sih kalau untuk engine ya, bagi para penggemar oprek-oprek engine gitu ya bosku. Sebenarnya untuk hitungan ini sih dia berpengaruh banget sih kalau buat gua ya. Kalau versi gua sih sebenarnya berpengaruh banget, karena gua pun di drop RPM ini bertahun-tahun sih sudah beberapa kali menerapkan lah gitu loh. Jadi istilahnya udah ya baru sekarang ini sih gua buka juga kan gitu, walaupun di luar sana udah banyak juga ya bosku, tapi gua mencoba menjelaskan lebih jelasnya lagi ya bosku. Gua coba menjelaskan lebih jelasnya lagi. Jadi contohnya itu ya seperti tadi ya bosku, banyak di event-event yang giginya rapet-rapet banget. Nah itu tuh maksudnya drop RPM tuh kita kendalikan gitu, kita kendalikan. Nah bahasanya tuh seperti ini, kita mencari titik ideal, rasio ukuran gear rasio ini yang sesuai keinginan kita gitu ya, itu melalui hitungan drop RPM bosku. Seperti itu ya, walaupun karakter mesin lain berpengaruh ya, walaupun seperti kompresi atau segala macam dia berpengaruh, tapi untuk drop RPM itu dia pengaruhnya besar di gearbox ya bosku. Dia besarnya pengaruhnya ada di sini ya, ada di rasio ya bosku. Jadi racikan rasio itu pengaruh persentasenya tuh lebih besar ya dibandingkan part-part oprekan lainnya, biar rapat gitu ya bosku. Jadi intinya contohnya seperti kata gua tadi, yang di event-event banyak gigi yang rapet-rapet gitu kan, itu tuh drop RPM-nya berapa sih gitu kan. Makanya bosku pasti pernah juga ya nemu kayak macamnya banyak lah rasio-rasio nih yang dijual instan gitu ya. Jadi maksudnya ukurannya tuh instan gitu. Ini untuk 500 meter, ini untuk 300 meter, ini untuk 400 meter misalnya, atau ini untuk 200 meter. Memang di sana banyak yang instan. Cuma kalau gua pribadi itu kalau untuk rasio, kalau emang kita bener-bener kita bener-bener ingin meracik gitu kan ya, kita ingin ngoprek gitu, dan kita ingin sesuai keinginan kita sendiri, ya tetap yang namanya ukuran rasio tuh nggak instan dari orang sih kalau gua ya, karena tiap motor pasti beda rasa ya, walaupun sama spek pun kadang motor tuh beda rasa di situ bosku. Nah jadi drop RPM ini menentukan kita untuk mencari ukuran rasio juga bosku, seperti itu. Jadi ini bukan kita menemukan instan harus pakai rasio berapa, enggak sih sebenarnya, enggak gitu ya bosku, sebenarnya enggak gitu. Jadi kita juga sebenarnya di hitungan sini tuh main main logika juga gitu loh. Ini biar tambah rapet nih harus pakai gear rasio berapa nih, primer sekundernya berapa nih kan gitu loh. Jadi itu dihitung ulang lagi. Jadi sesuai untuk racikan para bosku ini pakai angka-angka sekian. Ini misalkan ini gue contohkan, ini rasio ranking ya, dari gigi 1 sampai gigi 5 standarnya sekian, drop RPM-nya dapatnya sekian. Ini yang standar. Ya namanya standar pasti agak-agak ngambang ya, nggak ada yang rapat ya, nggak ada yang rapat sama sekali gitu kan. Nah bosku robah di situ hitungannya, misalkan jadi rapat ditambahkan gigi 1 yang dirubah primernya sekian misalkan, atau primer sekundernya diganti sekian, sepasang gitu ya sampai gigi 5 gitu kan.
dan drop RPM-nya dapat berapa, dan bosku itu mau panjang di bawah atau panjang di atas atau rapat di bawah atau rapat di atas, itu bisa diatur ya. Itu bisa diatur sesuai selera bosku yang ngoprek gitu ya, seperti itu. Jadi intinya contohnya seperti itu ya bosku. Fungsi dari drop RPM itu mencari rasio yang sesuai keinginan kita ya. Ukuran rasio sesuai keinginan kita gitu kan. Karena kalimat lumrahnya itu yang biasa diucapkan tuh, bosku kadang ngelihat motor 201 itu pasti bawahnya panjang-panjang ya kan, bawah panjang-panjang, drop RPM rapat-rapat, tapi atasnya pendek-pendek tapi nusuk kan gitu. Kalau motor standar bawahnya yang pendek, atasnya yang lebih panjang-panjang. Jadi kalau simpelnya tuh bahasanya cuma dibalik gitu loh ya kan. Kalau motor standar dia bawah yang pendek, atas yang panjang. Tapi kalau di 201M bawah yang panjang, atas yang pendek. Nah, itu bahasa simpelnya seperti itu ya bosku. Jadi intinya semuanya menyangkut tentang drop RPM ya bosku, kalau versi gua ya, kalau versi gua. Jadi yang disiapkan itu spidol ya bosku, terus angka-angka dari gearbox, angka-angka dari rasio, penggaris, dan juga kalkulator ya bosku. Ini kalkulatornya. Seperti biasa kita pakai kalkulator lengkap ya bosku. Ini banyak kok di Android ya. Jadi kita langsung cara menghitungnya aja ya bosku. Biar nggak berlama-lama lagi ya bosku, seperti itu. Jadi kalau gue nulisnya agak jelek maklum ya, soalnya gue di sini kehalang tripod nih bosku nih, ini tripod ini di sini. Jadi gue agak bingung juga. Sorry ini gue agak miringin dulu ya. Gue agak miringin dulu biar agak enak gue nulisnya nih. Nah, jadi yang pertama dicari ya bosku, yang pertama dicari itu di bagian angka-angka rasionya ya. Di sini gue contohkan punya R-King ya bosku, karena di karena di tempat gue barang-barang yang nggak kepake atau yang masih dalam pembongkaran tuh adanya motor R-King ya bosku. Jadi di sini kita cari untuk ukuran rasionya dulu ya bosku, angka-angka rasionya dulu. Jadi kita pakai angka standar ya bosku. Nah, dan di sini, dan di bagian angka-angka rasio ini ya bosku. Jadi di sini kita cari dulu jumlah angka yang dari jumlah angka yang dari pembagian angka-angka rasio ini ya bosku. Jadi ini tinggal dibagi aja bosku, ini tinggal dibagi aja. Seperti gigi 2 nih kan 1630 ya, ini 1630. Jadi 30 dibagi 16. Nah, jadi 1875. Dan seterusnya ya bosku sampai gigi 5. Nah, seperti ini ya bosku. Jelas ya. Jadi di angka yang belakangnya ini dibagi yang depannya bosku. Nih, yang sekunder ini dia dibagi sama yang primer. Jadi ketemu angka jumlahnya ya. Nih, angka-angka jumlahnya. Simpelnya itu ya bosku. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan kita lihat dari angkanya aja ya, dari angka-angka jumlahnya ini. Gigi terakhir aja dia. Jadi maksudnya gini loh, dari gigi 1 dia angkanya besar, sampai ke gigi terakhir dia makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya, paham ya bosku? Paham ya? Jadi maksudnya angka besar itu dia pendek, galak gitu ya. Ya mungkin untuk logika tukang ngoprek mesin sih udah paham ya. Jadi angka besar itu angka yang enteng, yang pendek juga gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, dan sekarang kita cari persentase perpindahan dari gigi 1.
kedua berapa, kan gitu ya bosku. Dan dari gigi 2 ke 3 berapa, dari gigi 3 ke 4 berapa, dari gigi 4 ke 5 ya bosku, seperti itu. Dan untuk menghitung persentasenya ya bosku, gua pakai kalkulator yang satu lagi ya bosku. Jadi di sini gua ada 2 kalkulator ya. Yes. Jadi kita ketik dulu nih yang gigi 1 ya, yang jumlah angka gigi 1 2,8 33, dikasih garis dulu ya. Ini namanya apa, gua kurang paham sih ya namanya apa ya. Gua kurang paham juga namanya apa ini. Pokoknya di sini tuh dia ada angkanya ya, 833. Nah, jadi di atasnya itu dia dikurangi ya bosku. Nah, di atasnya ini dikurangi. Nih, seperti ini ya. Ini di sini gue juga kurang tahu namanya ya, soalnya gue zamannya sekolah gue benci matematika sih, jadi gue nggak tahu, intinya begini aja ya. Nah, seperti ini. Nah, dikurangi gigi 2. Nah, jumlah gigi 2 ya bosku 1875. 1875 dikali dikali per 100 ya bosku, dikali per 100 ketemunya nah 33,81% ya. Nah, dan yang kedua itu sama ya bosku, seperti itu. Pokoknya dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Pokoknya seterusnya itu hitungannya sama seperti itu ya. Jadi bosku tinggal ganti aja nih. Yang 1875 ini pindahkan ke depan dan pindahkan juga ke pembagian di bawah ini ya bosku, seperti itu. Jadi semuanya itu sama ya bosku. Cara hitungnya, cuma nanti persentasenya beda. Tadi makin kecil ya. Nah, jadinya seperti ini ya bosku. Jadinya dia seperti ini ya bosku. Jadi kita hitung lagi. Nah, sekarang kita hitung di bagian jatuh RPM setelah pindah giginya ya bosku. Jadi gini loh, penentuan RPM bosku nih, kira-kira yang bosku bikin ini nih mempunyai limit berapa ribu RPM gitu ya. Di bagian pengapiannya itu mempunyai limit berapa ribu RPM gitu. Usahakan semua ya bosku, usahakan itu harus punya limit ya, soalnya itu untuk menjaga keawetan mesin juga ya, biar nggak overhead gitu ya. Jadi di sini gua batasin dari 12.000 RPM ya bosku, dari 12.000 RPM. Persentase yang 33,81 ini kita hitung ya bosku. 33,81 dikasih garis ya, pokoknya per 100 di sini. Nah, dan di tengah sini dikali 12.000 RPM sama dengan 4057 ya bosku. Ini penurunannya ya. Ini penurunannya. Dia penurunannya itu ada di pengurangan. Dia pengurangan. Di sini dia tuh pengurangan ya. Ada di angka 4057. Nah, dan yang kedua, jadi bosku tinggal ganti aja nih di bagian atasnya ya. Tinggal ganti persentase di bagian atasnya sini. Jadi 2704 kan di bagian ya, pokoknya di sini ya. Nih. Yang persentase yang tadi kita hitung itu. 2704. Ada di angka 3244 ya.
Ini pengurangan tiap masuk gigi ya bosku. Ini pengurangan RPM. Jadi maksudnya gini loh, bosku nih gaspol gitu ya, maksudnya bosku nih lagi gaspol motor gitu ya, sampai 12.000 RPM nih limit, misalkan nih 12.000 RPM limit. Nah, dan bosku naik gigi, otomatis RPM, si jarum RPM itu kan dia bakal jatuh tuh. Itu pengurangannya di 4057 RPM. Itu contohnya seperti itu ya bosku. Nah, dan jatuhnya itu di angka berapa? Dari 0 sampai 12.000 itu jatuhnya di angka berapa? Nah, kita hitung lagi ya di angka berapa ya. Kalau ini dia pengurangannya ya bosku. Jadi jatuhnya itu di angka. Jadi kita hitung dulu. Jadi seperti ini. 12.000. Pembatasan kita kan 12.000 RPM ya. 12.000 RPM dikurangi. Nah, dikurangi yang ini ya bosku. Dikurangi yang tadi kita cari ya dari persentase ya, 4057. Nah, 7 9 4 3. Kita cari lagi, kita hitung dulu bosku ya, sampai selesai dulu kita hitung. Jadi di sini dia jatuh RPM-nya ya bosku. Jadi ini ketika ini angka jatuh RPM-nya ya. Jadi maksudnya seperti ini bosku. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita bikin garisnya dulu deh, biar jelas ya. Biar jelas. Ini kita bikin. Gua agak ribet juga sih soalnya kehalangan tripod ya bosku. Ini contoh garisnya bosku, ini contoh garis. Di sini kita tulis RPM sampai 12.000 RPM ya. Lebih kan juga nggak apa-apa sih. Jadi maksudnya biar jelas aja nanti. Jadi seperti ini ya bosku. Ya agak acak-acakan dikit nggak apa-apa kali ya. Soalnya ini cuma sekedar contoh aja ya bosku. Ini sekedar contoh aja gua. Jadi seperti ini ya bosku. Di sini 12.000 RPM ya. Nih. Di sini 12.000 RPM sampai ke bawah sampai 0 RPM. Nah. Dari gigi 1 kita cap dulu gigi satunya. Kita kasih garis ya. Misalkan bosku nih gaspol gigi 1 sampai 12.000 RPM ya. Kita garis sampai 12.000 RPM. Seperti ini ya misalkan. Nah. Gigi 1. Jadi di sini bakal lebih jelas nih. Ini angka apa sih? Ya, ini drop RPM ya bosku. Ini semua ini drop RPM nih. Ini gaspol di gigi 1. Nah, dan dia turun di angka perpindahan dari gigi 1 ke 2. Dia turun ke nih ya. Ini ada tanda panahnya ya. Ini jatuhnya ya, ini jatuh RPM-nya. Jadi maksudnya pas oper gigi kan dia turun tuh. RPM tuh dia turun. Nah, dia naik lagi kan. Jadi istilahnya pas turun ini, jadi RPM pas turun ini dia ada di angka 7.943 RPM. Ya. 7.900 ya. Jadi di sini kita pakai feeling aja dulu ya, bosku. Soalnya di sini gue cuma contoh ya. 7.900 berarti mendekati 8.000 ya, bosku. Kisaran tuh ada di sini ya.
Dia kisaran ada di sini lah. Hop. Nah, jadi dia ada di sini ya. 7 9 4 3. Nah, dia jatuh dari sini. Nah, pas gigi 2 dia jatuh ke 7.900 rpm. Lalu bosku gas lagi. Ya, berarti dia kan naik lagi tuh. Si rpm ini kan dia naik lagi ke 12.000 lagi. Dia naik lagi ke 12.000. Nah, naik lagi ke 12.000, dia turun lagi ke 8.700. Paham ya bosku? Jadi dari gigi 2 naik ke gigi 3, dia bosku gaspol. Nah, pas gigi 2 nih, pas mau naik gigi 3 turunnya ke 8.756. Sini kita gariskan lagi 87 itu dia kisaran di sini ya. Jadi kita pakai logika aja bosku. Nah, dia ada di situ. Kayaknya kurang lebar nih. Nah, di sini 87 ya. Di sini penurunannya nih bosku. Jadi maksudnya angka pengurangan ini pengurangan apa ya bosku? Ntar deh, ini kita bikin dulu ya, ini kita bikin dulu biar lebih jelas lagi ya. Yang kedua, ini penurunan ada di 95. Dia penurunannya di 95. Nah, ada di angka 10. Ya, seperti ini ya bosku. Seperti ini ya contohnya nih. Ini contohnya gua ini. Nah, jadi ini angka-angka yang tadi kita hitung ya. Ini angka-angka yang tadi kita hitung. Dan fungsinya itu seperti ini bosku. Jadi kita melihat gearbox yang kita pakai atau yang kita robah ya, yang kita robah nih misalkan nih, itu dia seperti ini. Jadi apa ya namanya? Diagramnya mungkin ya. Diagramnya itu seperti ini. Nah, jadi dia drop RPM-nya tuh dia makin apa ya? Makin kecil ya. Ke atas berarti dia makin kecil ya, bukan makin besar ya. Kalau ini ya. Jadi maksudnya angka besar tuh dia lebih pendek gitu ya, kata gue tadi itu. Di motor 2 tak itu biasanya angka lebih besar tuh lebih pendek, lebih galak, atau lebih asik lah gitu ya. Rasanya tuh lebih asik gitu. Kalau ini sih ya dicontohkan di motor di hitungan rasio standar ya bosku. Nah, jadi ini yang kalau ini dia pengurangan RPM, yang ini dia jatuhnya RPM ada di titik 7.900. Jadi bosku nih gaspol nih bosku nih gaspol sampai 12.000 RPM, masuk gigi 2 turun di angka 7.900 RPM dan mulai naik lagi ke 12.000 RPM, naik ke gigi 3 dia turun lagi di 8.000, di atas 7.000 berarti ya, di atas 79 ya dia naiknya, lumayan sih itu. Nah, terus gas lagi, bosku per gigi lagi dan dia turun di angka 95. Jadi maksudnya makin apa ya? Dibilang makin rapet sih, ya sebenarnya segini standar ya bosku. Kalau buat gue sih sebenarnya rapet enggak, dia ngambang enggak sih. Kalau segini sih standar ya sebenarnya. Namanya juga rasio standar ya, hitungan rasio standar gitu. Nah, dan angka ini dan angka pengurangan ini maksudnya angka pengurangan dari bosku gaspol di 12.000 RPM
pas jatuh di 7000 rpm itu pengurangannya dia berapa? 12.000 dikurangi jatuhnya ya 7943 ketemunya 4057 ya. Jadi pengurangannya nih sama kan, 4057 ya, sama ya. Jadi bosku oper gigi ke gigi 2 gitu ya, dia jatuh ke 7900, itu pengurangan RPM-nya lumayan besar di angka 4000. Nah, makanya kenapa gue bilang makin naik gigi dia makin kecil. Nah, pas gigi 2 mau naik ke gigi 3 jatuhnya di angka 8700. Dia makin kecil pengurangannya 3200 ya bosku. Seperti itu. Jadi bosku tuh di sini bisa utak-atik ya. Jadi pokok utamanya tuh dia ada di ukuran ini ya, ada di angka ukuran rasionya ya. Bosku di sini tinggal utak-atik aja nih. Biar bahasanya gini ya. Seperti ini aja sih. Gua sering lihat ya, dan bosku pun mungkin sering lihat di 201 itu rapet-rapet. Jadi maksudnya seperti ini ya. Ini misalkan ini kan seperti ini ya bosku, diagramnya ini seperti ini drop RPM-nya. Nah, gimana caranya biar misalkan di bagian gigi 1 dan 2 saja nih yang agak panjang, tapi 3 sampai 6 atau 3 sampai 5 itu dia rapet-rapet gitu. Misalkan seperti ini contohnya garisnya ya. Seperti ini, dia jatuh ke gigi 2 dia segini misalkan ya bosku. Hajar lagi, dia jatuh misalkan segini. Nah, dan di sini dia kecil-kecil bosku. Hampir rata seperti itu. Hampir rata gitu ya. Dari gigi 3 sampai gigi 5 ini dia nih hampir rata misalkan nih. Hanya perbedaan angka belakang sedikit saja misalkan. Itu bisa pengaruh ya bosku. Itu bisa pengaruh di bagian gigi 3, 4, 5 itu rapet-rapet. Untuk RPM-nya itu dia rapet-rapet. Makanya kenapa kebanyakan motor-motor balap itu pasti awalnya yang panjang-panjang gitu ya. Ya karena sebenarnya di hitungan ini tuh kita malah enak sih sebenarnya ya. Kalau menurut gua ya, ini tuh enak banget buat kita oprek-oprek cari angka yang pas rasio ini ya bosku. Jadi cari angka rasio yang pas sesuai keinginan kita itu malah enak gitu ya. Kalau gua sih, kalau ya mungkin bosku banyak yang melihat di online sana ada yang udah apa namanya, yang udah aftermarket gitu ya, ukuran-ukuran yang udah disediain gitu kan, yang 200 meter, yang untuk 500 meter atau untuk 400 meter atau untuk road race lah atau untuk gas track lah. Sebelum bosku beli itu kalau bisa ya dihitung dulu gitu kan, biar sesuai keinginan bosku gitu. Walaupun di part-part lain, di part-part mesin yang lainnya seperti kompresi ini itu segala macam dia berpengaruh juga ke RPM. Tapi kalau untuk drop RPM lebih besar pengaruhnya menurut gue itu ada di rasio ya bosku. Itu pengaruh lebih besarnya ada di sini. Walaupun di yang lain juga berpengaruh, tapi lebih besar dia ada di persentase, lebih besar pengaruhnya itu ada di rasio ya bosku. Seperti itu. Mungkin di sini bosku agak paham ya. Gue sebenarnya orangnya gini ya bosku. Gue agak suka ribet sendiri gitu ya kalau menjelaskan gitu ya bosku. Gue tuh orangnya suka agak ribet sendiri. Jadi kalau emang masih agak kurang jelas ya gue sorry aja gitu ya. Yang penting gue udah berusaha untuk sejelas mungkin lah gitu loh. Drop RPM tuh untuk apa, drop RPM tuh seperti apa ya udah gue jelasin ya, dan udah ada tutorial hitungnya juga ya bosku, seperti itu. Oke, jadi bosku kalau mau cari yang sesuai keinginan ya tinggal oprek aja ya, tinggal oprek ukuran ini, ukuran rasionya gitu. Ini ukuran standar sekian nih. Nah, ini kan ini dari 1 ke 2 turunnya 7 gitu. Wah, kejauhan nih. Atau misalkan yang 87 ini dipindahin ke 1. Nah, harus pakai berapa nih? Tapi jangan sama ukurannya sama gigi 2 ya, gigi 1 ya bosku. Jangan mentang-mentang nanti bosku gigi 1 ini pengen 87 karena kalau dipindahkan segini dia terlalu ngambang gitu ya, terlalu drop, jatuhnya terlalu besar gitu ya.
jangan juga gigi 2 1630 ini dipindahkan ke gigi 1, itu jangan ukurannya ya. Jadi maksudnya pakai ukuran yang sekiranya enak, dan harus ada yang diingat ya bosku. Pokoknya primer ya, kalau versi gue itu primer itu apa ya, dia penarik lah bahasanya gitu ya. Primer itu penarik dan sekunder itu yang ditarik gitu ya. Jadi istilahnya seperti itulah gitu loh. Jadi antara si yang menarik dan yang ditarik gitu loh, itu yang yang harus dibesarkan atau dikecilkan tuh itu yang mana kan gitu loh. Sama halnya seperti gear depan dan gear belakang ya bosku, gear depan dan gear belakang gitu loh. Kalau bosku ganti gear depan yang besar, gear depan besar, gear belakang tetap segitu, tapi gear depan bosku upgrade ke yang lebih besar, otomatis dia bakal ngambang ya bosku, bakal berat banget kan gitu. Tapi kalau misalkan bosku gear depan pakai segini aja gitu ya, dan gear belakang bosku kecilkan gitu ya, dikecilkan dan fungsinya sama, tapi gear belakang tuh pengaruhnya nggak terlalu berat gitu ya. Walaupun dia memperberat dikecilkan, tapi nggak terlalu berat seperti menaikkan gear depan ya bosku. Karena tadi gue itu bilang intinya penarik jangan dibikin berat ya, maksudnya jangan dibikin terlalu berat lah gitu kan, penarik dan yang ditarik kan gitu loh. Intinya primer sekunder lah ya bosku, pasti paham lah di situ ya, seperti itu. Oke, jadi sekiranya sih seperti ini aja ya bosku pembahasan dari gua yang sekarang ini, yang mudah-mudahan aja sih ya dipahami ya bosku. Kalau emang ada yang nggak dipahami, kalau emang gua masih kurang juga kurang jelas juga gitu ya, silahkan komen aja bosku. Soalnya gue emang agak grogi sih ya, kalau menjelaskan tuh gue suka agak grogi ya, jadi maklumin aja lah gitu. Oke bosku, jadi sekian dulu dari gua, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan gua pun di sini nggak ada maksud buat menggurui ya, gua di sini cuma sekedar sharing-sharing aja, dan gua pun penghobi gitu ya. Gua ya istilahnya udah dari dulu sih ya, gua tuh kalau zamannya hobi oprek-oprek engine tuh dari zamannya sekolah sih ya. Alhamdulillah sampai sekarang tuh ada aja gitu ya. Jadi maksudnya ada aja mungkin peningkatannya ya. Pokoknya jangan lupa dukung terus channel gua biar gua bisa upload video yang menarik lagi gitu ya bosku. Oke, thank you.